selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Gimana nih kabarnya ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini hari Kamis ya bun ya. Aku mau belanja mingguan dulu ke pasar tradisional yang deket rumah aja gitu. Mohon maaf ya bun kalau nanti gambarnya agak goyang-goyang karena ini kameramennya masih masa training gitu ya. Anak aku nih bun, anak pertama aku minta buat pegangin HP gitu biar bisa nge-record aku. Tapi yang diliatin itu si kentangnya aja, gak ganti-ganti gitu, sama tangan aku aja yang kelihatan, muka ya sesekali kelihatan gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga masih belajar, masih masa training gitu ya. Nanti kalau udah bagus aku jadiin karyawan tetap. Aduh, ada-ada aja ya bun ya. Ini aku ke pasar bareng kedua anak aku ya bun ya. Anak ketiga nggak aku ajak, aku titipin ke saudara aku aja karena ribet ya kalau harus bawa 3 anak ke pasar gitu. Ribetnya nanti susah bawa belanjaan, dan yang pasti nanti semakin banyak ya jajan yang dia minta gitu. Makanya ya udahlah 2 anak aja yang dibawa gitu. Ini pun mereka maksa ya bun ya. Tadinya aku tuh nggak ngajak tapi mereka pengen ikut karena anak aku yang pertama tuh lagi libur sekolah gitu, karena kelas 6-nya lagi pada ujian gitu. Jadi yang kelas 1 itu diliburin gitu, jadinya ya mereka pengen ikut ke pasar gitu. Kalau anak kedua aku mah dia mah pasti selalu ikut ya kemanapun aku pergi gitu ya, karena dia masih belum bisa benar-benar lepas dari aku gitu ya bun ya. Aku ke pasar ikut, aku ke warung ikut gitu ya. Aku mau belanja mingguan, belanja bulanan, mau beli apapun gitu ya, kemanapun dia pasti ikut gitu. Sekalipun ke warung yang deket rumah pasti dia juga pengen ikut gitu. Di sini nggak banyak yang aku beli ya bun ya. Aku beli bawang setengah kilo, beli jengkol. Ini lagi milihin jengkol ya. Di atas ada, sama yang di bawah ini di kresek ada gitu. Ini jengkolnya bagus-bagus gitu ya. Nah kalau di daerah aku jengkol itu udah dikupasin ya bun ya, udah nggak ada cangkangnya gitu. Aku tuh pernah lihat di channelnya siapa ya, Bunda Twin kalau nggak salah ya. Itu kalau beli jengkol tuh masih ada cangkangnya gitu ya. Memang kalau di daerah Sumatera tuh memang begitu mungkin ya bun ya, tapi kalau di daerah aku tuh udah bersih gitu, jadi enak, nggak usah ngupas-ngupasin lagi gitu, lebih praktis. Nah ini di tempat selanjutnya ya bun ya. Sebenarnya aku ke beberapa tempat cuman nggak banyak aku videoin gitu. Ini di tempat sayur terakhir kalau nggak salah ya. Ini aku beli daun bawang, beli tahu tempe. Nah tahu tempe yang kayak gini tuh cuman ada di sini doang gitu, di tempat lain nggak ada. Makanya aku tuh sebisa mungkin meskipun cuman butuh tahu tempe belinya ke sini gitu. Dan ini pulangnya aku beli telur, tapi anak-anak minta jatah jajan susu. Gitu ya, ya nggak apa-apa lah ya, kan kalau aku mah nggak nyetok ya bun ya, jadi sekali-kali aja mereka minta ya aku kasih gitu, kalau mereka nggak minta ya nggak aku kasih gitu. Dan ini udah nyampe aja ya bun ya di rumah, karena nggak banyak yang aku videoin, itu tadi hanya sekilas saja ya bun ya. Hanya sekitar 3 menitan aja dari total durasi 21 menit, lumayan panjang video kali ini gitu ya. Ini aku bukain ya bun ya, itu aku beli semangka, itu harganya segitu 23.000. Itu 1 kilo lebih, sekilonya harganya 14.000. Ini manis banget. Terus ada telur, itu 1 kilo harganya 27.000. Dan ini ayam, aku sebenarnya ini ayam belinya kemarin ya bun ya, di hari Rabunya gitu. Cuman aku masukin aja sekalian, nanti aku videoin di belanja mingguan ini gitu. Budgetnya juga masuknya ke budget minggu ini gitu ya. Ini beli tahu 2, beli tempe 3 gitu ya. Nah itu anak aku tuh ngerecokin, dia tuh udah dari tadi minta semangka. Aku bilang nanti dulu, karena dia tuh masih makan kue, mulutnya tuh penuh tapi udah megangin semangka gitu ya. Bukannya aku nggak mau ngasih ya bun, tapi mulutnya tuh dia lagi ngunyah gitu, penuh ngemil mulu gitu ya. Nah ini aku beli daun bawang, ini daun bawangnya bagus ya, bersih gitu, maksudnya bukan bersih apa ya,
seger gitu, belum yang layu-layu lepek-lepek, enggak ya gitu. Itu 3.000. Ini kangkung sama bayam gede-gede banget. Ini 4.000 masing-masing. Sebenarnya tadi tuh ada yang harganya 3.000 gitu ya, cuman aku pilih yang harga 4.000 aja karena menurut aku lebih bagus gitu. Ini beli kol harganya 5.000 segini. Ini kelihatannya kecil tapi ini tuh berat gitu, padat gitu ya kolnya itu gitu. Terus aku beli apa ini ya, jengkol. Ini harganya harganya 17.500, itu setengah kilo. Ini wortel 5.000. Terus ini cabe rawit ya, cabe rawit setan kalau di tempat lain itu 5.000. Dan tomat satu, itu tomat bonusan ya dari tukang sayur. Neneng dibonusin katanya tomat satu. Kadang ada aja ya si emak itu, tapi nggak setiap belanja dibonusin sih ya, kadang-kadang aja gitu. Tapi ya lumayan sering lah gitu ya dapat bonusan gitu. Ini tahu awalnya aku simpen di wadah yang ini, tapi aku pikir-pikir kok kayaknya kegedean banget gitu ya kalau di wadah ini, ngabisin tempat gitu. Akhirnya nanti aku pindahin ke wadah yang lebih kecil. Karena kalau ini tuh kalau mau penuh sampai full itu mungkin 4 bungkus tahu gitu. Ini tuh tahu yang tahu cap ya, tahu Ciamis. Tahu Cibuntu enak gitu ya, ini menurut aku paling enak ya gitu. Tahu tempe tuh di situ gitu, di daerah aku tuh yang itu menurut aku ya. Tapi kan selera orang beda-beda gitu ya, mungkin menurut orang lain biasa aja, tapi menurut aku dibanding yang lain, tahu tempe yang aku beli ini udah yang paling enak gitu menurut aku ya. Nah ini wortelnya aku beli sedikit aja karena cuman buat nanti rencananya pengen bikin bakwan karena beli kol. Terus pengen bikin apa namanya, sayur bening dicampur pakai wortel gitu, karena anak-anak aku tuh kalau sayur bening tuh lebih seneng campurannya tuh pakai wortel daripada pakai jagung. Katanya kalau pakai jagung tuh rasanya aneh gitu. Jagung tuh enaknya katanya direbus sendiri, nggak usah ada di sayur gitu, jelas rasanya katanya gitu. Tapi ya selera anak kita mah yang orang tua ngikutin aja gitu. Nah ini daun bawangnya udah aku potongin ya bun ya ujungnya. Nah ini tuh bagus-bagus ya bun ya, cuman memang agak kotor sedikit, nggak apa-apa gitu ya, aku lap-lap aja. Aku nggak pernah dicuci ya bun, jadi kalau ini di sayuran ada basah itu memang dari sananya basah berembun gitu ya, jadi nggak pernah aku cuci karena menurut aku kalau dicuci lama nanti ngeringinnya, terus nanti jadi cepet busuk gitu kalau nggak kering gitu. Jadi cuman kayak gini aja, aku nggak ada yang dipotong kecil-kecil kayak orang-orang ya dimasukin ke freezer gitu. Karena menurut aku kalau dipotong kecil-kecil dimasukin ke freezer itu nanti keluarnya tuh si apa ya, daun bawangnya tuh agak benyek basah gitu loh, dan aku nggak suka. Menurut aku wanginya juga agak ini ya, agak beda gitu. Aku lebih suka kayak gini, nanti aku butuh berapa ngambil, yang penting udah aku bersihin, gak kotor-kotor banget gitu ya, di kulkas gitu, rapi gitu. Nah ini aku ukur dulu, takutnya nanti motongnya kepanjangan. Ini aku nggak pakai talenan ya bun ya, karena talenannya basah tadi habis bekas motong ayam. Aku talenan ada 2, yang plastik sama kayu, tapi yang plastik udah nggak pernah aku pakai karena aku pikir takutnya tuh kalau kegores tuh kemakanan gitu. Itu pun cuman kayak kapan ya terakhir aku pakai tuh talenan plastik gitu, jadi udah nggak pernah aku pakai lagi. Aku pengen beli lagi talenan tapi pengen yang kayu gitu ya. Nah ini aku beli sayur asem 2, ini satu bungkusnya murah ya bun ya, cuman 2.500 aja. Ini segini. Ini cukup lah untuk sekali makan kalau sayur asem segini, karena anak-anak tuh paling nanti yang diambil tuh anak aku tuh ini ya, daun melinjonya gitu sama si labu siemnya. Dia nggak suka kacang panjang, nggak suka jagung gitu. Paling nanti aku banyakan makan jagungnya sama kacang panjangnya ya daripada yang lain. Nah ini ada asemnya juga tapi lupa nggak aku keluarin ya bun ya, asemnya masih di bawah melinjonya.
beli 2 bungkus, rencananya satu lagi itu mau aku pakai buat sayur lodeh gitu. Jadi nanti tinggal ditambahin tahu atau ditambahin tempe. Kalau ada pete sih pakai pete ya bun ya. Tapi tadi aku keliling-keliling pasar kok nggak ada ya, mungkin udah nggak musim atau gimana, aku nggak tahu ya. Aku juga tadi rencananya beli pete kali ya, 1 papan atau 2 papan gitu ya, buat bikin sayur lodeh tambahan biar ada wangi-wanginya gitu. Nah ini aku juga beli kol, ini harganya 5.000 segini ya bun ya. Ini aku bagi 2 karena nggak muat kalau masih utuh satu gitu ya. Kalau masak kol aku tuh nggak yang langsung diiris gitu ya, tapi dipotekin dulu. Menurut aku jadi jauh lebih hemat gitu ya kalau dipotekin dulu gitu. Jadi nggak gampang layu, nggak gampang kuning gitu. Kadang ada kalau kol kelamaan tuh kulitnya tuh jadi tipis kering gitu loh bun ya, atasnya gitu. Nah aku tuh nggak suka yang kayak gitu, jadi dipotekin per lembar gitu. Ini tadi aku juga beli kangkungnya aku bagi 2 ini ya, buat 2 kali masak. Kalau aku masaknya sekaligus satu kayak gini kebanyakan ya bun ya. 2 kali masak, dan sekali masak pun mungkin bisa ya buat aku sama 3 anak cukup lah ya bun ya, sekali makan gitu. Mungkin masak siang aja, pagi mungkin sarapan sama telur atau sama tempe, nanti siang kangkung sama tempe mungkin ya, atau sorenya nanti sama ayam ya, diatur-atur aja lah. Yang penting dalam sehari itu harus ada sayur kalau aku ya. Jangan sampai dalam sehari itu nggak ada sayuran yang masuk. Mau itu sayurannya dioseng, mau di sayur bening, sayur sop, sayur asam, terserah lah ya. Yang penting ada sayuran masuk gitu. Karena aku tipenya orang yang kalau nggak makan sayur tuh susah buang sampah ya bun. Susah pup gitu ya, kerasa banget gitu. Kalau udah susah gitu ya pupnya, berarti aku lagi kekurangan sayuran sama buah-buahan. Makanya setiap belanja mingguan aku tuh pasti ada beli buah-buahan gitu. Bukannya mau belagu atau gimana ya bun, karena ya sadar aja kesehatan aku masih doyan ngemil, doyan apa, tapi aku imbangin sama sayuran sama buah-buahan gitu. Mengajarkan juga sih ke anak-anak biar mereka tuh tahu gitu ya makanan yang sehat gitu ya, meskipun kadang-kadang mereka masih minta frozen food gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau aku frozen food itu aku jatah ya bun ya, dalam sebulan itu cuman 1 kali beli, kalau udah habis sudah nggak ada beli-beli lagi gitu, begitu. Jadi cuman beli kayak di awal bulan gitu ya, belanja mingguan pertama biasanya beli nyempil gitu, ada sosis, ada bakso, terus kadang ada sukhoi gitu ya, sama ada nugget gitu. Nanti kalau udah habis itu ya udah nggak usah beli lagi. Jadi nemu kayak gitu tuh cuman sebulan sekali gitu, aku ngebatasin banget gitu. Jadi lebih baik aku bolak-balik ke pasar beli sayuran kayak gini ketimbang beli makanan yang instan gitu. Bukannya nggak boleh, kalau aku sih ngebolehin, cuman dibatasin aja gitu, sesekali aja gitu. Biasanya ya di belanja mingguan pertama sih di awal bulan gitu belinya, nanti kesananya mah nggak ada. Bukannya gimana-gimana ya bun ya, karena kalau kebanyakan juga kan nggak baik ya gitu. Selain bikin boros juga nggak baik juga buat kesehatan gitu ya, nggak baik buat kesehatan, nggak baik juga buat kantong gitu ya. Karena kalau disediain kayak gitu tuh maunya makannya sama itu gitu, tapi kalau itu udah nggak ada, mereka mau makan sayur gitu. Anak-anak aku tuh begitu. Jadi ya udahlah, nyediainnya ala kadarnya aja. Bukan ala kadarnya, ya sekali aja gitulah ya. Nah ini beli bayam juga, ini requestan dari anak-anak ya, karena anak pertama aku tuh suka banget sama bayam ya bun ya. Dia tuh kalau aku masak sayur bayam tuh bisa sampai si kuahnya tuh diseruput-seruput gitu loh. Anget-anget gitu ya. Kalau masak sayur bening bayam tuh nasinya sedikit tuh bayamnya banyak banget sama kuahnya. Nasinya tuh setengah centong paling, tuh nggak pernah banyak dia makan nasi gitu ya. Tapi sayurnya tuh sampai luber-luber di piring tuh kayak mau tumpah gitu. Nanti kalau di piring masih ada sayurnya tuh diseruput sampai kering. Saking senengnya gitu ya sama bayam. Kayaknya makin kesini mungkin setiap belanja mingguan kayaknya emang harus beli bayam.
daripada anak aku nggak makan sayur ya bun ya, nggak apa-apa lah gitu, malah seneng kan anaknya makan sayur gitu, murah juga kan, bayam seikat cuman 3.000 4.000 lah ya harganya. Nah ini tuh ya bawang merah aku udah nggak ada sama sekali. Rencananya mau bikin sambal goreng kentang hari ini, tapi karena bawangnya nggak ada, si kentangnya masih utuh gitu ya, belum diapa-apain. Jadi ya mau nggak mau lah ya, minggu ini harus ke pasar begitu. Ini juga beli telur, harganya 27.000 gitu. Ini lagi harga sedang mungkin ya, karena waktu itu pernah di harga 25 ya, minggu-minggu kemarin tuh sempat 25, aku dengar dari tetangga tuh 25. Ini pas aku beli 27, aku juga pernah beli di harga 29 ya, naik turun ya. Kalau telur sama ayam itu sama bawang gitu juga sama cabai itu harganya kadang lagi mahal banget, kadang murah gitu. Nah itu tadi ada yang pecah ya bun ya. Nah ini dia bun hasil belanja mingguan aku kali ini, totalnya 171.000 ya. Ya alhamdulillah ya bun ya, dari rumah bawa budget 200.000 ya, kan aku per budget belanja mingguan itu 800.000 sebulan gitu, jadi kalau per minggu ya sekitar 400-an itu. Alhamdulillah masih ada sisa ya. Ini nanti takutnya nanti ada kekurangan, entah itu tempe habis atau tahu habis atau sayurannya habis sebelum seminggu ya, bisa aja kan, nggak bisa kita prediksi, atau mungkin nanti ada tamu butuh makanan tambahan lain, masih ada budgetnya gitu ya. Menurut perkiraan aku sih ini saya seminggu insya Allah cukup lah ya bun ya, insya Allah itu kalau nggak ada tamu. Kalau ada tamu mungkin kurang gitu ya. Alhamdulillah nih bun ya, udah selesai ini food prepnya ya, food prep ala kadarnya, food prep yang biasa-biasa aja gitu ya. Ini aku bukan food prep yang kayak orang-orang yang per menu gitu ya, terus langsung dipotongin gitu, enggak, aku cuman kayak gini aja. Ini bahan sayur asem juga nggak aku potongin, karena kalau kacang panjang dipotongin tuh biasanya di ujungnya tuh ada item-itemnya gitu, nanti harus dipotong lagi pas mau dimasak gitu. Jadi nggak usah lah, nanti aja gitu. Yang penting udah diwadahin gitu ya, udah dimasukin ke food container per menunya gitu, dipotong-potongnya nanti bisa belakangan begitu. Alhamdulillah seneng ya bun ya rasanya kalau udah stok makanan gitu itu udah tersedia selama ya buat seminggu, itu rasanya udah tenang banget. Kemarin tuh pas kulkas kosong tuh aku mikir, aduh tinggal ada kentang gitu, mau masak sambal goreng kentang tapi bawangnya habis, ya udahlah nggak jadi. Akhirnya kan ke pasar. Rasanya tuh kalau nggak ada makanan di rumah tuh kayak nggak tenang gitu, kalau aku ya ngerasanya kepikiran terus gitu. Nah kalau bunda-bunda gimana nih, kalau misalnya stok di rumah pada kosong gitu ya, stok kulkas buat makan pada kosong gitu, kepikiran nggak sih sama kayak aku gitu ya. Aku tipe yang nggak tenang kalau belum ada gitu. Kalau mau pergi juga nggak tenang kalau belum belum berangkat gitu, rasanya gelisah, nggak bisa tidur gitu ya. Sama kayak makanan juga kalau di rumah nggak ada gitu, karena aku tuh anak-anaknya tuh pada doyan makan gitu ya, jadi harus selalu sedia makanan. Itu tadi masih ada sisa orek tempe, itu dari tahun baru ya bun ya, orek tempe, tapi masih bagus loh, masih enak, karena aku simpen di kulkas terus ya. Udah tadinya dari wadah yang gede banget, pindah lagi ke wadah yang lebih kecil, pindah lagi ke wadah yang lebih kecil lagi. Sama itu tadi masih ada tomat, ada daun bawang tapi bagian batangnya aja ya, daunnya udah nggak ada. Terus sama ada cabe Tanjung ya, rencananya mau buat sambal goreng kentang nanti gitu. Ini alhamdulillah kulkas sudah terisi lagi, rasanya seneng, bahagia gitu, campur aduk. Bahagialah ya pokoknya, namanya ibu-ibu kalau udah ngelihat stok makanan penuh udah ayem tentrem gitu ya, hatinya tuh tenang gitu ya, pikirannya tuh juga ya enak gitulah ya. Kita tuh nggak usah mikirin lagi untuk seminggu ke depan tuh, pikiran kita tuh udah tenang gitu. Mau masak apa, buka kulkas ada makanannya, ada yang bisa diolah, udah tinggal dimasak gitu ya.
Nah ini anak aku ngikut ya bun ya, ngikutin terus gitu ya. Aku bilang nanti dulu deh ya, ibu mau beresin dulu ini gitu, tapi dia tuh bolak-balik dari tadi ya. Dan ini ngebantuin aku mungkin ya ceritanya. Niatnya mungkin ya itu ngebantuin aku. Nah kelihatan ya bun ya di box yang putih itu tomat, daun bawang, sama ada cabai. Itu sisa nggak aku satuin cabenya sama cabai keriting biar aku tahu gitu. Kalau aku tuh kalau udah sisa sedikit-sedikit itu aku satuin aja. Oh iya maaf ya bun ya kalau bunda-bunda dengar suara anak kecil gitu. Ini anak aku lagi ngeribetin ya, lendotan terus sama aku pas aku dubbing gitu. Dan ini alhamdulillah ya bun ya, kulkas aku udah keisi lagi dengan budget 171.000. Alhamdulillah kulkasnya sudah terisi lagi, hati tenang, pikiran pun senang. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya buat bunda-bunda yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, dadah.